Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diba Arnis Ardinar dari kelas Kesehatan Masyarakat 3A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep health work atau kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu keadaan atau kondisi badan atau tubuh yang terlindungi dari segala macam penyakit atau gangguan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan. Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kesehatan kerja bertujuan untuk mengenal hazard kesehatan di tempat kerja, menilai resiko hazard, dan melakukan intervensi terhadap risiko agar menghilangkan atau meminimasi resiko kejadian suatu penyakit. Kemudian mengenai bagaimana bekerja dengan sehat. Agar pekerja dapat bekerja dengan sehat meliputi yang pertama, mencukupi kebutuhan minum air putih. Jika kekurangan minum air putih dapat mengalami dehidrasi yang menyebabkan lesu maupun hilangnya konsentrasi saat bekerja. Mengkonsumsi air putih setidaknya 1 liter setiap hari agar tetap terhidrasi dengan baik, karena sangat penting bagi produktivitas, energi, dan kesehatan secara menyeluruh, serta meningkatkan pikiran yang jernih, sehingga perusahaan atau kantor harus menyediakan air putih. Yang kedua, jadwalkan waktu makan. Melewatkan waktu makan dapat mempunyai akibat yang tidak baik bagi tubuh, seperti mah dan turunnya kadar gula darah. Maka dari itu, jangan lewatkan waktu makan dengan menu bergizi dan porsi yang tepat. Yang ketiga, istirahat dengan keluar untuk mendapatkan sinar matahari dan udara segar. Dalam melakukan pekerjaan sesibuk apapun tubuh butuh waktu untuk beristirahat sejenak, dengan keluar ruangan untuk mendapatkan asupan vitamin D yang cukup setiap hari, serta segarkan diri di luar ruangan agar pikiran tenang, tidak stres, dan tidak jenuh. Yang selanjutnya, bagaimana sih menciptakan lingkungan kerja yang sehat? Tempat atau lingkungan kerja dalam perusahaan akan mempengaruhi terhadap pekerjaan karyawan. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat sebagai berikut. Yang pertama, ruangan kantor memiliki jumlah ventilasi yang cukup. Keberadaan ventilasi udara dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan. Setiap ruangan kerja harus memiliki ventilasi udara karena berfungsi untuk melakukan pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, teratur membersihkan setiap ruang kerja. Lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan kerja yang bersih. Setiap pegawai dapat menjaga kebersihan di setiap ruang kerja walaupun ada office boy atau office girl. Penting untuk saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja. Yang ketiga, ukuran setiap ruang kerja di kantor dapat lapang. Kelapangan ruang kerja sebuah kantor akan membuat lingkungan kantor menjadi sehat karena udara di ruangan dapat leluasa bergerak. Jika ruangan kerja tidak lapang, maka ruangan tersebut akan sangat pengap dan jelas tidak sehat. Ukuran ruang kerja di kantor lapang disesuaikan dengan jumlah karyawan yang akan menempati ruangan tersebut. Dan yang keempat, berikan tanaman hidup di beberapa sudut ruang kerja. Dengan meletakkan tanaman hidup di beberapa sudut ruang kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga pemandangan ruang kerja akan terasa lebih asri. Adapun tanggung jawab perusahaan tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja. Tanggung jawab perusahaan terhadap elemen-elemen yang terdapat di perusahaan salah satunya yaitu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keberadaan karyawan di perusahaan. Bentuk tanggung jawab perusahaan bisa dilihat dari beberapa bentuk seperti tanggung jawab pengusaha kepada pekerja untuk memberikan suatu perlindungan kerja. Perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, karena bagian dari kelancaran proses produksi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Sesuatu yang dilakukan dengan didasari tanggung jawab akan memberikan hasil yang lebih optimal jika dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang didasari karena keharusan atau mengikuti keinginan orang lain. Melakukan pekerjaan dengan kesadaran akan tanggung jawab akan jauh lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan karena terpaksa. Peraturan pemerintah mengatur kesehatan kerja. Yang pertama,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 8. Yang kedua, Permenaker Trans 02 Men 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang ketiga, Permenaker Trans 1 Men 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang keempat, Permenaker Trans 3 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Yang kelima, Kemenaker 333 Men 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang keenam, Kemenaker 51 Men 1999 tentang menilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ke-8, Permenakes 1 Men 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih dari paket jaminan. Dan yang ke-9, Surat Edaran Menaker Trans 01 Men 1979 tentang pengadaan kantin. Adapun hak dan kewajiban pekerja dalam konteks kesehatan kerja, yang pertama, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Hal ini sudah tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan Pasal 6 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang kedua, hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Perhitungan waktu kerja seperti yang tertulis pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 sebagai berikut. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Yang ketiga, hak untuk cuti. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada pekerja atau buruh. Untuk jumlah cuti diberikan oleh perusahaan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan yang bersangkutan bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus. Apabila karyawan wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, dijelaskan pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Cuti karyawan perempuan pada hari pertama dan kedua waktu haid. Dan yang keempat, hak mendapatkan kesejahteraan. Pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 99 menyebutkan, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban karyawan. Pada umumnya, kewajiban karyawan terbagi menjadi 3 hal utama, yaitu yang pertama, kewajiban ketaatan. Hal ini berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan yang ada pada perusahaan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Setiap karyawan wajib untuk menjaga kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga, kewajiban loyalitas, yang artinya karyawan harus mendukung visi misi perusahaan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.